Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Setiap orang pasti memiliki luka dan pernah terluka di dalam kehidupannya. Bukan hanya luka secara fisik karena sakit tertentu yang mungkin sudah sembuh atau tidak lagi mengganggu, terlebih lagi luka di dalam batin, di dalam hati yang bisa saja terbawa dalam lintasan waktu dan tak kunjung pulih. Setiap luka pasti memiliki rasa sakit tersendiri, dan baik kecil ataupun besar, setiap luka perlu dipulihkan. Henry Nouwen, seorang penulis, pernah berujar bahwa hidup manusia ini seperti Great Canyon. Ia tampak begitu indah sekaligus penuh dengan goresan. Oleh karena itu, penting melihat keindahan dari goresan itu. Begitu juga penting melihat hidup ini sebagai sebuah keindahan, sekalipun mungkin saja hidup kita masih ada luka. Dan yang perlu dilakukan adalah membereskan luka tersebut. Dalam narasi iman Kristen, Tuhan Yesus pun mengalami rasa sakit yang amat sangat di dalam peristiwa salib. Bukan hanya secara fisik yang amat sangat berat, tetapi juga peristiwa seperti pengkhianatan, disangkal, ditinggal lari orang terdekat, dipermalukan. Bukankah itu bukan hanya sekedar luka fisik? Namun secara paradoks, justru di dalam lukanya, Allah memulihkan umatnya. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Maka undangan bagi kita yang terluka ini, baik secara fisik maupun batin, untuk datang kepada Kristus, Sang Luka yang menyembuhkan, untuk juga beroleh pemulihan daripadanya. Sebab kita tak memahami cara Kristus memulihkan luka setiap orang. Bisa saja dengan keteduhan, bisa saja dengan hati yang damai dengan perasaan, ataupun dengan cara lain yang tentunya baik bagi kesembuhan kita. Oleh karena itu, mari datang kepadanya. Dan di minggu-minggu Prapaskah ini, biarlah kita kembali menegaskan komitmen kita untuk menjalin relasi yang akrab, relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus melalui berbagai latihan rohani yang bisa kita lakukan. Berdoa, beribadah, berpuasa, dan juga berpantang. Itu semua menjadi cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selamat berpulih. Tuhan kiranya menolong kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui luka setiap kami. Dan biarlah kami memohon kepadamu pemulihan dan kekuatan, sehingga dengannya kami semua mampu untuk berpulih, untuk melihat bahwa di dalam Kristus kami merasakan cinta dan kepedulian Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang mengerti dan peduli. Kau memahami luka setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Caramu menjadi